Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Silahkan Ananda menyimak video ini dengan baik. Nah, untuk yang pertama, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Caranya, ubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk contoh, 3/5. Nah, bagaimana penyebutnya bisa berubah menjadi 10 atau 100 dan seterusnya? Apakah 5 bisa menghasilkan 10? Ya, bisa. Ketika dia dikali 2, maka kita jadikan penyebutnya menjadi 10. Berarti masing-masing dikali 2. 3 dikali 2, 6. 5 dikali 2, 10. 6/10. Nah, ketika per 10, maka jawabannya untuk pecahan desimal berarti satu angka di belakang koma. Berarti jawabannya 0,6. Nah, contoh selanjutnya 1/4. Nah, kita ubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau seterusnya. Nah, apakah 4 bisa menghasilkan 10? Tidak ya. Berarti kita lanjut, apakah 4 bisa menghasilkan 100? Ternyata bisa ketika dikali 25. Sehingga masing-masing dikali dengan 25. 1 dikali 25, 25. 4 kali 25, 100. Nah, per 100. Ketika per 100 berarti jawabannya untuk pecahan desimal 2 angka di belakang koma. Masih ingat kan tadi ketika per 10 berarti satu angka di belakang koma. Nah, untuk per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Cara mudah Ananda untuk mengingat, ketika per 10 ada 1 nolnya, berarti satu angka di belakang koma. Ketika per 100 ada 2 nolnya, berarti jawabannya untuk pecahan desimal 2 angka di belakang koma. Nah, berarti jawabannya tadi 0,25. Nolnya, kemudian koma, kemudian angka di pembilangnya ditulis kembali. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika pecahannya dengan satu angka di belakang koma, maka diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Nah, kemudian ketika pecahannya dengan 2 angka di belakang koma, maka pecahan tersebut diubah dengan penyebut 100. Nah, ketika pecahannya dengan 3 angka di belakang koma, diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000, dan begitupun seterusnya. Setelah diubah ke bentuk pecahan biasa, maka sederhanakan ke bentuk paling sederhana jika masih bisa disederhanakan. Contoh 0,75. Nah, tadi aturannya ketika 2 angka di belakang koma maka per 100, sehingga kita tulis pembilangnya yaitu angka setelah koma yaitu 75. Nah, untuk pembilangnya per 100. Sisa kita sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Nah, 75 dengan 100 ternyata masing-masing bisa dibagi angka yang sama yaitu 25. Sehingga 75 bagi 25 yaitu 3, 100 bagi 25 yaitu 4. Contoh berikutnya yaitu 0,625. Nah, ada 3 angka di belakang koma, berarti per berapa? Ya, per 1000. Karena 3 angka di belakang koma, sehingga 62. Contoh selanjutnya 0,625. Nah, 3 angka di belakang koma berarti dia per 1000. Nah, kita tulis angka setelah komanya sebagai pembilang, berarti 625 per 1000. Nah, kita sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Masing-masing kita bagi dengan angka yang sama yaitu 25. 625 bagi 25, 5. 1000 bagi 25, 8. Jadi mudah bukan? Yang penting Ananda sudah paham perkalian dan pembagian. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke persen. Caranya, ubah penyebut pecahan menjadi 100. Ini hampir mirip ya
tadi pecahan biasa ke pecahan desimal, hanya saja nanti ketika sudah berpenyebut 100 maka dia sudah berbentuk persen. Nah, contohnya 1/2. Nah, berarti penyebutnya diubah ke 100. Berarti 2 dikali berapa hasilnya 100? Nah, 2 dikali 50. Jadi, pembilangnya pun dikali 50. 1 dikali 50, 50. 2 kali 50 tadi 100. Berarti 50/100. Nah, sudah berpenyebut 100. Berarti sisa pembilangnya yang ditulis 50%. Karena per 100 sama dengan persen. Mudah bukan? Selanjutnya, mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Caranya, ubah bentuk persen ke pecahan berpenyebut 100. Lalu sederhanakan. Contoh 25%, berarti persennya diubah penyebutnya menjadi per 100. Berarti 25/100. Ini tadi juga mirip ya, dari pecahan desimal ke pecahan biasa ya tadi. Nah, berarti 25/100. 25/100 ini disederhanakan ke bentuk paling sederhana. Masing-masing dibagi 25, sehingga 25 dibagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Sehingga hasilnya yaitu 1/4. Mudah bukan? Intinya, Ananda ubah dulu penyebutnya menjadi 100 ya. Kemudian kita sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Ya, untuk tugas silahkan Ananda kerjakan tugas yang tertera di video ini. Dan jangan lupa batas pengumpulannya paling lambat pukul 20 malam ya. Sekian dari Ustazah untuk hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.